Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Rosmawinda, Fauzan Amanullah, Hero Alfaizin, Yuni Eriza, Rosanul, dan Rasmanul Fikri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Sistem Pencarian serta Booking Online Dokter Spesialis di Apotek. Jadi pelayanan kesehatan itu yaitu suatu konsep yang dipakai dalam pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan juga diartikan sebagai konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dengan jangka waktu lama dan terus dilakukan kepada publik dan masyarakat. Tujuan umumnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat. Salah satu indikator kualitas mutu pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Namun tidak semua pelayanan kesehatan dapat memenuhinya. Jadi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini kami ditugaskan untuk melakukan IEU framework atau langkah observasi pada sebuah pengamatan, yaitu pengamat melakukan pengamatan dengan mengamati, mendokumentasi, menganalisis informasi berdasarkan aktivitas lingkungan, interaksi, objek, dan pengguna. Jadi penulis kali ini memilih salah satu tempat kesehatan yaitu rumah sakit. Aktor. Ada 5 aktor yang ada di rumah sakit. Yang pertama itu pasien, pengunjung apotek, apoteker, dokter, dan perawat. Pasien itu adalah orang yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secara medis. Pasien juga merupakan orang yang sedang sakit, memerlukan perawatan medis atau ingin berobat ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang keluhan yang dideritanya. Pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Di sini ada personanya yaitu si Adit dengan umur 26 tahun, pekerjaannya yaitu sebagai pegawai. Aktivitas yang dilakukannya yaitu datang ke rumah sakit, mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri sebagai administrasinya, menunggu antrian, menjumpai dokter, dan pergi ke bagian apoteker. 2. Apoteker. Apoteker adalah tenaga medis yang melayani pengunjung atau pasien yang datang ke apotek. Apoteker merupakan seseorang yang ditempatkan di bagian tim pelayanan kesehatan profesional yang bekerja di bagian farmasi rumah sakit atau industri farmasi secara umum. Jadi, fokus utamanya itu mengelola semua hal yang berhubungan dengan obat-obatan, mulai dari pendistribusian, seleksi, penyimpanan, dan lainnya. Selain itu, apoteker juga bisa berfungsi sebagai penghubung pasien dengan dokter, mencarikan obat-obatan yang tepat, serta menjelaskan apa saja manfaat dan efek samping dari obat tersebut. Jadi, persona pada apoteker ini yaitu yang bernama Irma dengan umur 35 tahun, pekerjaannya sebagai apoteker. Aktivitasnya yaitu menulis obat yang tidak tersedia, melayani pasien yang ingin mengambil obat-obatan, memberikan obat sesuai resep dokter. Selanjutnya yaitu dokter. Dokter merupakan seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang yang sakit. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Dokter juga memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa maupun mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan sebagai profesinya. Jadi pada kali ini personanya bernama Ari Yunanto, umurnya 45 tahun, pekerjaannya sebagai dokter. Aktivitas yang dilakukan di rumah sakit yaitu menanyakan keluhan pasien, memeriksa keadaan pasien, dan memberikan resep obat ke pasien. Perawat. Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain atau pasien yang mengalami masalah kesehatan. Namanya yaitu Dina Wardianti, umurnya 23 tahun, pekerjaan perawat, aktivitasnya melayani pasien, menanyakan kartu obat kepada pasien, mencatat identitas pasien, dan mengarahkan pasien ke ruang dokter.
Fisikal modelnya di sini yaitu di rumah sakit dengan bagian rawat jalan. Pada rawat jalan ini ada 5 ruangan. Yang pertama itu ruang administrasi. Jadi pasien itu sebelum melakukan pemeriksaan kepada dokter, terlebih dahulu pasien itu melakukan administrasi. Selanjutnya ruang tunggu. Ruang tunggu ini diperuntukkan bagi pasien yang menunggu nomor antriannya dipanggil. Ada di sini ruang dokter untuk melakukan pemeriksaan dan apoteker untuk mengambil obat-obatan. Cara kerja baru. Permasalahannya, tidak adanya dokter spesialis yang dibutuhkan. Sebuah praktik apotek yang menyediakan pelayanan kesehatan seperti ruang apotek dan pemeriksaan atau konsultasi bersama dokter spesialis. Praktik ini bukanya pada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Namun untuk konsultasi bersama dokter spesialis itu dibuka pada pukul 2 atau sampai jam 6 atau jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Banyak yang jadi masalah yang sering muncul itu banyak masyarakat yang ingin konsultasi dengan dokter spesialis pada jam tertentu, namun dokter tersebut tidak ada. Hal ini dikarenakan dokter memiliki kegiatan yang sangat mendadak. Di sini ada cost effective analysis atau CEC. Jadi permasalahan dokter spesialis itu ada 4. Yang pertama itu pasien praktek yang mengantri sangat ramai. Yang kedua, panggilan mendadak ke rumah sakit untuk dokter sedang sakit, dokter tidak bisa datang. Jadi permasalahan pertama itu dokter tidak bisa datang. Dokter tidak bisa datang ini karena ada 2 hal. Yang pertama, dokter mempunyai janji lain. Jadwal dokter tidak teratur. Jadi kenapa dokter mempunyai janji lain atau jadwal dokter tidak teratur? Karena tidak adanya yang mengatur jadwal dokter. Sehingga dokter sering bolak-balik dan mengejar waktu. Permasalahan yang kedua itu dokter sedang sakit. Kenapa dokter sedang sakit? Karena kurangnya istirahat. Karena jadwal dokter itu sangat tidak teratur sehingga kurangnya waktu istirahatnya si dokter. Yang ketiga itu panggilan mendadak ke rumah sakit. Jadi kenapa dokter ini mendadak ke rumah sakit? Karena dia memiliki tanggung jawab bekerja di rumah sakit. Yang kedua itu tidak adanya dokter yang lain. Yang ketiga ada pasien rumah sakit yang sangat membutuhkannya. Kenapa tidak adanya dokter yang lain? Karena banyaknya pasien yang melebihi jumlah yang bisa diatasi dokter yang ada. Yang kedua itu dokter yang lain sedang tidak ada atau berhalangan. Permasalahan yang keempat yaitu pasien praktik yang mengantri sangat lama, ramai. Kenapa? Karena lamanya penanganan per pasien. Di sini kami melakukan visioning. Kami melakukan brainstorming 5 ide. Ide yang pertama itu pasien membooking dokter karena tidak tersedianya dokter saat dibutuhkan menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena jadwal dokter spesialis itu tidak menentu. Ide yang kedua itu pasien mendaftarkan nomor antrian karena antrian sangat ramai menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena antrian yang panjang dan terlalu lama sehingga pasien lain menunggu terlalu lama. Ide yang ketiga itu perawat mendaftarkan jadwal dokter karena tidak teraturnya jadwal dokter menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena jadwal dokter itu tidak menentu. Ide yang keempat itu perawat menetapkan jadwal penanganan per pasien karena lamanya penanganan per pasien menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena pasien lain mengantri terlalu lama. Jadi perawat ini membatasi jadwal konsultasi pasien itu per pasien itu sebanyak 15 menit. Ide yang kelima itu pasien konsultasi online karena tidak adanya dokter di tempat praktek menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena jarak tempat praktek tidak terjangkau atau jauh. 4. Storyboard. Di sini ada storyboard mengenai visioning. Jadi ide yang kami ambil tadi yaitu pasien membooking dokter karena tidak tersedianya dokter saat dibutuhkan menggunakan aplikasi karena jadwal dokter spesialis itu tidak menentu. Jadi di sini masalah yang kami dapati yaitu ketika user ingin konsultasi bersama dokter, si user ini datang ke apotek atau tempat klinik, ia menanyakan ke bagian apoteker apakah dokter
spesialis itu ada di tempat prakteknya atau tidak. Namun si apoteker ini mengatakan dokter tidak ada pada jam tersebut. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu sebelum si user mengunjungi apotek atau tempat praktek, si user ini terlebih dahulu membuka aplikasi untuk mengecek jadwal dokter, apakah dokter itu bisa pada jadwal tersebut atau tidak. Setelah kami yang kelima ini ada Warframe Prima, yang keenam ini ada Paperpotting. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.